Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Aryandi dalam Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu. Insya Allah selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan untuk kamu kaum muda untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang Islam. Kali ini kita akan melakukan bedah buku terhadap buku karangan Ustadz Iwan Januar yang berjudul Sex Before Marriage. Buku ini terdiri dari 2 jilid yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Yang di pasaran buku ini keduanya dijual sebagai satu paket dengan harga Rp50.000. Buku ini ditulis oleh Ustadz Iwan Januar, yang buku ini tentu berisi mengenai hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang fenomena sex before marriage atau hubungan seks pranikah yang terjadi di Indonesia. Di situ ada penjelasan dari beliau, termasuk data-data yang ada hingga bagaimana Islam menyikapi hal tersebut. Nah Ustadz, saya pengen tahu sebenarnya motivasi awalnya Ustadz menulis buku tersebut sih seperti apa? Sobat muda yang berbahagia, jadi motivasi saya menulis buku Sex Before Marriage berangkat dari kekhawatiran dan kecemasan kita semua nih terhadap kamu-kamu. Karena ternyata sex before marriage itu sudah menjadi semacam fenomena yang dianggap lumrah dan biasa dilakukan oleh remaja. Padahal kalau kita nanti bahas lebih jauh lagi, Masya Allah sangat banyak dampak negatif secara medis, klinis, juga tentu dosanya dalam pandangan agama. Dari situlah maka saya tergerak untuk menulis buku bertemakan sex before marriage sebelum kegiatan seperti ini meledak, dianggap biasa, dan akhirnya menimbulkan masalah yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Iya Ustaz, emang masalah seks before marriage ini sudah menjadi satu yang parah ya Ustaz ya di Indonesia? Oh iya, jadi kalau dilihat nih sebagai satu contoh saja, Dr. Wimmy Pangkahila dia cerita bahwa 60% aborsi ternyata di tanah air dilakukan oleh remaja. Dan Pak Wimmy sampai berani mengatakan persoalan aborsi remaja di Indonesia itu jika dibandingkan dengan satu negara bagian di Amerika lebih gawat. Jadi Masya Allah ya, kalau kita lihat kata Pak Wim Pangkahila ini bahwa persoalan aborsi, yang namanya aborsi di kalangan remaja pasti dong berasal dari hubungan di luar nikah, dari seks before marriage. Ternyata aborsi remaja yang dilakukan remaja di Indonesia itu jauh lebih gawat dibandingkan satu negara bagian saja di Amerika Serikat. Itu ya. Kemudian juga yang namanya hubungan seks sebelum nikah juga dianggap sebagai hal yang sudah jamak, lumrah oleh sebagian remaja. Mungkin belum sampai tingkat hubungan zina ya, tapi sampai tingkatan katakan yang namanya ya percumbuan ya meraba bagian genital atau bagian yang sensitif dari lawan jenis, berciuman, berpelukan, itu kan sudah dianggap hal yang seperti biasa dalam kehidupan remaja.
Jadi yang namanya pacaran itu ternyata banyak remaja yang sudah sampai tingkatan ya bercumbuan atau petting istilahnya ya. Dan dari situ kan bukan tidak mungkin akan berlanjut ke babak berikutnya yaitu persetubuhan. Dan data-data yang saya kumpulkan dan saya cantumkan di buku ini ternyata memang demikian adanya. Banyak remaja sudah merasa biasa, tidak asing lagi, dan minimal pernah melakukan seperti itu. Misalkan ada satu wawancara ya yang pernah dimuat di satu majalah dan saya muat di sini, bahwa ada seorang remaja bilang bahwasanya ya dia udah pernah berhubungan intim dengan kekasihnya. Dia bilang ya tapi yang penting kan kita pakai kondom, katanya begitu. Nah ini Masya Allah ya. Jadi ada remaja merasa sudah biasa melakukan hal seperti itu. Ini kan berarti sudah hal yang sangat membahayakan keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Ya Ustadz, sekarang juga banyak memang fenomena-fenomena seperti seks pranikah itu di kalangan remaja, baik remaja di kota maupun remaja di desa Ustadz ya. Betul ya. Nah sekarang sebenarnya ada nggak sih bahaya yang mengancam bagi para remaja yang melakukan seks pranikah ini Ustadz? Wah kalau ngomong bahayanya jelas bahaya ya, karena bukan cuma orang Islam loh, orang-orang di luar kaum muslim sendiri sudah menyalakan lampu kuning bahkan hampir merah gitu terhadap yang namanya free sex ya. Dan kalau lihat laporan dari UNFPA, jadi United Nations Population Fund, ini satu laporannya menyebutkan bahwa sekitar 15% remaja usia 10-24 tahun di Indonesia, ya sekitar 60 juta jiwa, ternyata telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Bayangkan 60 juta remaja di Indonesia, kata ini PBB, itu pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah kalau bicara bahayanya, waduh macam-macam. Pertama tentu masalah kehamilan di luar nikah. Nah siap nggak seorang remaja putri, dia masih sekolah, masih pakai seragam putih abu-abu, bahkan mungkin putih biru ya, hamil di luar nikah. Nah rata-rata tidak siap. Maka ujung-ujungnya apa? Aborsi kan begitu. Dan kalau bicara aborsi, secara moral, secara kejiwaan buat remaja kan, karena ternyata perempuan yang melakukan aborsi itu bukan hanya bisa terancam secara kesehatan fisiknya, tapi secara psikis kejiwaan juga terancam. Jadi dari hasil penelitian bahwa perempuan yang melakukan aborsi itu bisa mereka nanti stres ya, mimpi dihantui mimpi buruk ya, berteriak-teriak, trauma ya, kehamilan dan segala macam. Belum lagi ancaman secara kesehatan akibat dari aborsi. Itu kalau hamil, ujungnya aborsi kan. Lalu yang berikutnya ketiga, kalau nggak hamil ada ancaman berikutnya apa? Penyakit kelamin. Yang orang bilang PMS, penyakit menular seksual, yang itu jumlahnya ternyata banyak banget ya. Kita bayangkan aja yang namanya penyakit kelamin itu kan, Masya Allah, bukan cuman kita kenal AIDS, tapi ada namanya sifilis ya, ada namanya gonoro, kencing nanah, ada yang namanya chlamydia, ada namanya maaf ya kutil di alat kelamin. Ya penyakit kelamin gak cuman AIDS ya. Jadi kamu nih remaja nih jangan salah paham, oh cuman AIDS takut. Oh enggak, ada penyakit kelamin yang mungkin sih bahayanya lebih rendah dari AIDS, tapi sama-sama bahaya. Misalkan gonore ya, itu penyakit kencing nanah, ada sifilis ya, ada herpes genitalis, ada uretritis cervictis ya, ada candida genital, ada condolimata acuminata. Waduh, namanya namanya cakep tapi akibatnya aduh, jangan sampai naudzubillah ya terkena pada para remaja. Ini penyakit kelamin ya. Kemudian lagi ya kalau bicara AIDS ya Masya Allah, bahwasanya ternyata penyakit AIDS itu merupakan penyakit yang betul-betul menjadi ancaman serius buat kemanusiaan ya. Ancaman penyakit AIDS itu serius banget. Misalkan nih ya, di Indonesia itu diperkirakan sudah ada 90 sampai 30 ribu orang yang jadi pengidapnya. Dan diperkirakan pada tahun 2010 itu akan diidap oleh 5 sampai 10 juta orang Indonesia. AIDS ini. Dan di dunia menurut PBB, menurut Organisasi Buruh PBB atau ILO, diperkirakan tahun 2010 akan ada 48 juta pekerja yang mati karena AIDS. Dan tahun 2015 diperkirakan 74 juta jiwa. Coba, ini kan serius. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah kena AIDS ternyata pengobatannya juga, aduh Allahu Akbar ya, itu sangat mahal banget. Misalkan ya, harga vaksin AIDS itu diperkirakan ya sekitar
1 miliar US dollar harganya. Itu pun belum tentu sembuh, Ustaz. Loh, nggak ada jaminan sembuh karena sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS begitu. Nah, di Indonesia ini diperkirakan ya, kalau orang ada kena penyakit AIDS itu butuh biaya rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Ya, mahal kan? Jadi secara ekonomi itu mahal, secara fisik pasti merusak gitu. Nah, makanya kalau bicara dampaknya besar banget dampaknya. Secara agama apalagi jelas dosa. Yang namanya sex before marriage itu perbuatan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berpesan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina karena zina itu fahisyatan ya, keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Jadi secara agama juga tidak ada toleransi terhadap perbuatan zina atau sex before marriage. Sobat muda sekalian, kamu telah mendengar penjelasan Ustadz Iwan Jadwal panjang lebar mengenai bahayanya seks pranikah. Banyak hal yang bisa kamu ambil pelajaran, dari mulai penyakit, dari mulai bahaya secara psikologis maupun juga bahaya secara agama, secara moral. Dan juga tentu pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kita bisa juga lihat bahwa sekarang ini marak kampanye penggunaan kondom untuk mencegah kehamilan, mencegah HIV, mencegah PMS. Nah, itu gimana itu? Kamu pasti sendiri sering lihat, sering dengar, atau kamu sendiri juga pernah mencoba? Ayo sobat muda sekalian, nanti kita akan mendengar penjelasan Ustadz Iwan Januar setelah break berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Seringkali hatiku terasa sunyi sepi, kadang terasa hampa, kadang terasa duka. Aku bertanya, adakah bahagia? Bila ku pun akhirnya merasakan bahagia, ku anggap semua itu karena aku semata. Aku nafikan dia dan juga ku lupakan dia. Tak sadarkah aku bila semua ada karena belas kasih Tuhanku. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan bila kau bernafas dengan udaranya. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan bila engkau hidup dengan rizkinya. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan, takkan ada. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan bila kau bernafas dengan udaranya. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan bila engkau hidup dengan rizkinya. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan, takkan ada. Nikmatnya Nikmat yang manakah yang tak engkau dustakan? Tak mungkin itu kau lakukan. Karena apa yang kau dapatkan semua itu dari Allah semata. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, nikmat itu selalu kau rasakan begitu. Tak mungkin kau dustakan nikmat Tuhanmu itu. Karena apa yang kau rasakan itu tak ada yang sia-sia bagimu. Semua yang kau nikmati di duniamu itu tak akan kau lupakan nikmat Tuhanmu itu. Dia, jangan nafikan dia, jangan lupakan dia, jangan nafikan dia, jangan lupakan dia.
Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Masih bersama saya Purwo Aryani dan Ustadz Iwan Januar. Sekarang kita sedang membedah sebuah buku yang berjudul Sex Before Marriage yang ditulis oleh Ustadz Iwan Januar. Tentunya tadi kita sudah mendengar penjelasan Ustadz Iwan Januar mengenai motivasi beliau untuk menulis buku ini dan juga bahaya-bahaya yang dihadapi oleh kaum muda ketika mereka melakukan seks pranikah ini. Ustadz, tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit bahwa maraknya kampanye penggunaan kondom baik di media cetak, media televisi ataupun radio, penggunaan kondom untuk mencegah kehamilan, mencegah HIV atau AIDS dan juga mencegah penyakit menular seksual. Padahal yang aneh, iklan-iklan ini digambarkan seolah-olah penggunaan kondom untuk anak muda yang kita tahu ya kemungkinan besar belum menikah. Betul. Ya, padahal ya kalau kita lihat nih sobat muda yang beriman nih, sebetulnya banyak para pakar kesehatan dari mancanegara justru mempertanyakan kehebatan kondom untuk mencegah virus HIV atau penyakit AIDS begitu. Misalkan nih, ya pada konferensi AIDS Asia Pasifik di Chiang Mai, Thailand tahun 95 itu dilaporkan bahwa penggunaan kondom tidak benar. Ya, bahwa dibilang kondom itu aman itu nggak benar. Salah seorang pencipta kondom, M-Pots, itu Presiden Family Health International, itu mengatakan bahwa ya menyuruh mereka yang telah masuk ke dalam kehidupan seks bebas untuk memakai kondom itu sama artinya menyuruh orang yang mabuk memasang sabuk di lehernya. Jadi nggak bisa mencegah penyakit AIDS begitu ya. Dan banyak lagi para pakar-pakar kesehatan mancanegara yang mengatakan bahwa kondom itu tidak efektif mencegah penyakit HIV atau juga AIDS begitu ya. Dan sekarang kita dengar kan ada yang namanya kondom dijual di ATM ya, atau tepatnya AKM, anjungan kondom mandiri gitu ya. Ternyata dari penelitian bahwa kondom-kondom yang dijual di ATM itu ternyata sudah menurun drastis kemampuannya. Karena apa? Kondom-kondom itu dia terkena pengaruh cuaca ya, kemudian juga listrik segala macam, sehingga ternyata perlindungannya sudah sangat merosot. Jadi nggak bisa dipakai untuk mencegah penyakit kelamin, apalagi penyakit HIV. Sehingga di Amerika sendiri nih ya, itu Divisi Pencegahan HIV/AIDS, Departemen Kesehatan dan Sumber Daya Manusia AS, mereka sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun metode pencegahan yang 100% efektif dalam mencegah PMS dan HIV, apalagi menggunakan kondom. Sehingga di Amerika itu sekarang kampanyenya bukan kondomisasi, tapi safe sex, seks yang aman adalah no free sex, tidak ada seks bebas. Nah, kalau orang masih menggunakan kondom sebagai alat untuk mencegah penyakit kelamin, apalagi AIDS, itu sudah ditinggalkan oleh banyak orang. Apalagi sekarang sasaran penggunaan kondom itu kepada kaum muda. Wah, sama aja dong, nyuruh kaum muda untuk ya melegakan mereka berbuat seks di luar nikah, sama dengan berbuat zina. Wah, kalau kayak begitu itu malah justru semakin merusak generasi muda. Sudahlah kondomnya nggak efektif untuk mencegah penyakit AIDS ya, ditambah lagi ya, akan semakin mempertahankan dan juga membiarkan anak-anak muda jatuh pada perbuatan yang terlarang oleh agama dan pasti merusak masyarakat. Nabi katakan, idza dhahara zina wa riba fa huwa bihalaki. Kalau sudah nampak zina dan riba, maka sama dengan menghalalkan turunnya kerusakan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya Ustadz, saya juga bingung gimana caranya menghadapi. Ya mungkin ada teman kita, ada sobat muda sekalian yang secara sadar maupun tidak sadar pernah terjerumus ke lembah hitam ini, Ustadz. Pernah seks before married ya. Nah, gimana? Karena ada juga yang melakukan itu karena dulu itu zaman jahiliyah saya, Ustadz. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Iya, sekarang gimana dong gitu? Saya masih bisa kembali, masih bisa suci lagi atau enggak? Saya masih bisa diampuni atau enggak? Atau ada juga ya, aduh dulu saya kan belum ngerti, Ustadz. Atau dulu saya kan terpaksa. Betul. Saya dirayu teman-teman dan lain sebagainya, Ustadz. Itu gimana, Ustadz? Oke ya. Oke, bisa jadi ya, mungkin ya di antara sobat muda ada yang pernah terjerumus ya karena kekhilafan, kadang tergoda rayuan segala macam, ikut-ikutan temen gitu kan melakukan seks before married begitu. Gimana dong?
Ya tentu harus taubatan nasuha. Harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa itu perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar di sana itu. Harus sadar dulu itu dosa besar, jangan dianggap biasa. Nah sekarang ini kan dianggap biasa karena apa? Banyak dilakukan oleh orang. Jadi dianggap itu lumrah, wajar, biasa. Padahal itu termasuk ke dalam dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sadar bahwa itu perbuatan yang terlarang. Kalau sudah sadar bagaimana? Taubatan nasuha. Dengan cara bagaimana? Perbanyak istighfar. Kemudian kita tidak akan mengulangi lagi, punya azam, punya komitmen gak akan mengulangi lagi. Dan berikutnya perbanyak amal soleh. Moga-moga bisa menutup segala perbuatan keji yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan. Dan berikutnya jauhi lingkungan-lingkungan, teman-teman, orang-orang yang bisa menyeret kembali ke dalam perbuatan zina. Misalkan ya teman-teman yang pernah ngajak berbuat mesum gitu, udahlah jangan jadiin teman, tinggalkan aja mereka. Kita nggak rugi loh kalau misalkan kehilangan teman seperti itu. Atau juga misalkan ya media-media bisa merusak pikiran kita, ya internet atau mungkin bacaan atau film yang itu merangsang orang supaya berbuat zina, itu harus dijauhkan dari kehidupan kita. Dan buat yang bersangkutan jangan pernah merasa bahwa Allah itu tidak akan membuka pintu taubat. Allah senantiasa buka pintu taubat buat orang-orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taubatan nasuha, punya komitmen gak akan mengulangi lagi. Insyaallah Allah kasih kesempatan bertobat sebelum terlambat loh. Ternyata tetap ada jalan bagi kamu sobat muda yang pernah melakukan. Jangan takut. Insyaallah kalau kamu benar-benar bertobat dengan taubatan nasuha, insyaallah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Insyaallah Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu. Nah Ustadz, kalau kita lihat juga satu yang sudah merebak sedemikian ini kan pasti ada penyebabnya Ustaz. Nah sebenarnya apa sih yang menjadi pemicunya, yang menjadi pemantiknya sehingga yang namanya seks before marriage, seks pranikah ini menjadi satu yang mewabah, menjadi satu yang jadi tren lah bisa dibilang di kalangan anak muda gitu Ustaz. Iya, saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis, cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, "Kenapa kamu bawa?" Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Jadi kan sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzina. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena satu, karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Agama cuma dipakai sebagai pelengkap doang. Kalau puasa Ramadan, ya, Lebaran, atau kalau tahlilan, kematian, baru dipakai tuh agama gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hiburan, agama nggak dipakai dalam sebagai tuntunan dan pedoman. Sehingga wajar kalau rusak pergaulan kita. Sehingga banyak orang merasa sex before marriage it's okay. Yang penting suka sama suka, tahu sama tahu. Nah seperti itu. Padahal ini merupakan hal yang sangat merusak kehidupan manusia. Ini sebabnya karena kita hidup di alam sekuler, tidak ada aturan agama, bahkan hukum Islam juga dianggap menghambat kemajuan, sehingga orang senang dengan sekulerisme yang melahirkan hedonisme, mencari kepuasan yang sifatnya adalah fisik, jasadiah. Yang penting aku seneng, yang penting aku tercapai keinginanku, terserah masa hal haram itu nomor 12 atau mungkin nomor 200 begitu. Nah ini sebab pangkal utamanya karena kita hidup di dalam alam sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dan juga ya karena memang pertama masyarakat semakin cuek, yang berikutnya adalah ya perhatian yang sangat kecil dari pemerintah terhadap masalah seks sebelum nikah. Bahkan itu nggak dipandang sebagai sebuah masalah yang penting dan membahayakan kelangsungan bangsa ini. Kalau kita lihat bahkan untuk masalah pornografi sekalipun bisa terkesan pemerintah melindungi gitu. Betul, banyak wakil rakyat yang nggak setuju ya. Kalau pornografi dihapus, kangen mungkin mereka. Ya Ustadz, nah terakhir apa pesan-pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan buku ini Ustadz? Ya, pesannya satu, kita perangi seks before marriage. Kita jadikan sebagai musuh bersama dan kita kembalikan kepada kehidupan sosial pergaulan yang Islami dong. Bahwa solusi cuma satu, kembali kepada syariat Islam, menegakkan hukum-hukum Allah sehingga masyarakat terutama anak mudanya nih terjaga ya pergaulannya, kesucian dirinya dan hanya menginginkan pernikahan yang sudah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya sampaikan, dan supaya juga masyarakat dan orang tua
mengawasi pergaulan remaja, jangan berdiam diri manakala ada perbuatan yang menyimpang di tengah-tengah remaja kita. Jangan cuek kayak sekarang. Orang tua juga banyak yang cuek, anaknya pulang malam keluyuran dengan pacarnya, tahu-tahu sudah datang hamil. Jadi ini pesan yang sampaikan supaya kita makin waspada, ya, waspadalah, dan kita mau bersama-sama menciptakan kehidupan yang Islam. Oke sobat muda sekalian, telah kita dengarkan penjelasan panjang lebar dari Ustadz Iwan Januar mengenai buku beliau yang berjudul Sex Before Marriage. Kamu bisa dapatkan di toko-toko buku terdekat. Insya Allah buku terbitan GIP ini dijual per paket sebanyak 2 jilid seharga 50.000. Sobat muda sekalian, kita juga menampung usulan-usulan kamu, baik usulan rubrik ataupun usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim email ke kami ke mediaislamnet@yahoo.com. Kamu juga bisa mendapatkan informasi lebih jauh mengenai Voice of Islam di www.gaulislam.com. Di sana kamu bisa mendapatkan informasi mengenai radio-radio yang menyiarkan program ini. Saya Purwo Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Terima kasih juga kepada kamu semua yang setia mendengarkan acara ini. Pesan dari kami, sampaikan apa yang kamu dengar ke teman-teman kamu semua. Kamu juga bisa informasikan bahwa kamu bisa melihat jam siar dari acara Voice of Islam di www.gaulislam.com. Insya Allah ini akan menjadi sebuah wasilah mendapatkan pahala bagi kamu. Dan besok hari insya Allah Voice of Islam akan hadir kembali di waktu yang sama dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwo Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, zaman sekarang tentu adalah zamannya MP3. Di mana-mana booming yang namanya MP3. Semua serba MP3, mau CD, mau HP, mau player. Ada mulai MP3 player, MP4 player. Nah, kadang-kadang kita tuh cuma tahu makainya doang. Kita nggak tahu apa sih MP3 itu, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut MP3. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang MP3. MP3 adalah jenis file yang dikembangkan oleh IIS Fraunhofer di Jerman, sebuah institut yang melakukan pengembangan terhadap sistem format suara, sehingga kita akan lebih mudah menyimpan lagu. Yang kedua, bahwa MP3 atau MP3 merupakan file suara. Jadi isinya cuma suara doangan, terserah kamu mau isi apapun. Mau diisi pidato, mau diisi lagu, mau diisi ceramah, atau mau diisi materi kuliah juga bisa. Tapi ingat, cuma suaranya doang. Yang ketiga, file MP3 ini atau MP3 ini berukuran sangat kecil, sehingga cocok buat dimasukkan ke alat-alat yang memang ukurannya mungil, yang tidak bisa menyimpan dalam kapasitas besar. Nah, kalau kita bandingkan bahwa satu keping CD audio, CD yang zaman dulu itu hanya berisi audio saja, yang itu hanya bisa memuat 80 menit atau sekitar kurang lebih 15-20 lagu, sedangkan dalam bentuk MP3 atau MP3, maka satu CD audio kamu dapat bisa menampung hingga 900 menit lagu. Bayangin berapa jam tuh. Kalau kamu bandingkan itu mungkin sekitar 150 hingga 200 lagu. Bisa berjam-jam kamu dengerin lagu hanya cukup dengan satu CD yang berisikan MP3. Ya, kalau kamu lihat bahwa di pasaran satu keping CD kamu bisa mendapatkan banyak album, bisa 8-12 album di sana. Nah, yang kelima atau yang terakhir adalah bahwa MP3 ini tidak memiliki proteksi terhadap pembajakan, sehingga kamu bisa lihat bahwa sebagian besar MP3 yang beredar di pasaran adalah hasil bajakan. Nah, kalau kamu tahu, tentu kamu bisa memanfaatkannya dengan baik, insya Allah. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.